Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini adalah tabung yang saya lepas dari rumah pelanggan yang menjadi biang keladi dari bermasalahnya pompa yang ada di rumahnya. Beliau mempunyai rumah di Singosari sini saja, tetapi yang bapaknya tinggal di Jakarta. Jadi beliau melihat dari Google dan menelpon saya untuk memperbaiki masalah pompa yang ada di rumahnya, karena sama tukang yang bangun rumahnya itu, pemborongnya, sudah beberapa kali ganti otomatis. Terakhir malah katanya, Pak, dijadikan manual saja. Ya, beliau tentu saja komplain, saya itu beli pompa otomatis ya, tujuannya otomatis. Oke Pak, tolong difoto pompanya. Ya, ternyata ini adalah sumber masalahnya. Ya, bukan di merek Shimizu ini aja ya, Wasser juga memakai ini. Ini adalah tabung dari atau akumulator pressure tank dari pompa Shimizu 135. Wasser juga seperti ini. Ini namanya tabung botak. Orang bilang begitu ya, orang Jakarta. Artinya ini tabung udara saja tanpa ada membran di dalamnya atau tidak bertekanan. Oke Pak, saya cek dulu di tempat Bapak. Insya Allah itu permasalahannya bukan di otomatisnya. Mau diganti otomatis yang paling bagus pun tidak akan lama. Jadi yang pertama saya tentunya harus mengedukasi ke pelanggan. Jadi ini adalah kesalahan pemilihan pompa, Pak. Oh iya, kenapa? Ya karena bapak itu yang di sebelah punya adik saya, kebetulan sumur gali jadi satu, jadi ada 2 pompa, itu kok awet-awet saja. Iya Pak, yang punya adik bapak, saudara bapak yang sebelah rumah itu sistemnya beda, yaitu mengisi tandon, mengisi toren memakai otomatis radar. Itu kan sama-sama otomatis. Iya betul Pak, tapi otomatis radar itu mematikan setrum berdasarkan ketinggian air. Sedangkan bapak ini adalah sistemnya beda, yaitu langsung ke kran. Sama-sama mematikan strom, tetapi dengan cara yang berbeda. Kalau bapak ini mematikan strom dengan cara menutup kran, akhirnya timbul tekanan di dalam pompanya. Tekanan itulah yang nanti menggerakkan atau menonaktifkan dari pressure switch. Nah, pressure switch itu pasangannya pressure tank. Nah, kalau pressure tanknya seperti ini, iya Pak, itu baru sebulan yang lalu itu, atau mungkin 2 bulan setelah selesai ditempati rumahnya, mulai bermasalah. Ya karena apa? Ya karena ini perlu maintenance. Itu ada di channelnya Shimizu official, itu ada petunjuk untuk maintenance-nya, yaitu tiap sudah mulai cetak-cetek itu harus dibuang airnya. Ya, beliau ketawa ini. Saya juga ketawa karena itu kan nggak bener itu ya. Pelanggan kok suruh melakukan maintenance-nya. Tapi menurut saya itu bukan maintenance yang wajar untuk dilakukan oleh seorang pelanggan, apalagi yang ada di rumah itu hanya seorang ibu. Nah, apalagi posisinya juga sulit. Jadi ini ada di bawah lantai, digantung itu. Di bawah lantai di sumur gali begitu teman-teman. Tapi bagaimanapun menurut saya, ajaran untuk melakukan maintenance membuang ini ya nggak bener gitu teman-teman. Ya bukan salah dari produknya, ya ini memang pilihan. Jadi pelanggan memang harus tahu kalau konsepnya bapak ibu ini memakai pompa air yang langsung ke kran, harusnya nyari yang low maintenance, yaitu yang ada AVC-nya, pengisi udara otomatis. Misalkan ya merek Shimizu boleh, Shimizu 103 yang tabung putih. Atau kalau memakai model yang tel seperti ini, ya cari yang ada membran di dalamnya. Misalkan Shimizu 130, itu membrannya udah paten dari dalam, sudah
bladernya dipaten, tidak ada lubang pentil untuk pengisian udara seperti Panasonic atau Sanyo. Intinya harus ada membran tempat menabung sementara kelebihan debit, itu aja. Jadi masalah di pompa Bapak itu bukan masalah di pompanya sebenarnya. Itu masalahnya di tabungnya. Begitu tabung ini terisi penuh dengan air, maka pressure switch-nya atau otomatis itu menjadi sensitif. Membuka air, terutama airnya sedikit gitu, cetak-cetak dalam interval yang sangat pendek. Itulah yang merusak otomatis. Mau merek sebagus apapun, kalau kena interval pendek ya tidak berumur. Nah, semakin jarang intervalnya semakin awet. Jadi gimana Mas? Ya itu kalau mau ya Bapak ganti tabungnya saja. Tapi ternyata setelah saya cek ke sana, otomatisnya juga sudah diganti oleh tukangnya lagi. Ibunya bercerita sudah diganti Pak, koknya persis Shimizu ya. Setelah saya cek ternyata memang mirip saja tapi bukan Shimizu. Jadi ya ibu harus mengganti dua-duanya ini, pressure switch-nya dan pressure tank-nya. Pressure tank-nya saya belikan merek lain yang ada pentilnya, kamanya begitu, ada udara bertekanannya. Saya biasanya memakai merek JP, tetapi karena kosong untuk beberapa pelanggan kemarin saya sudah mencoba merek Water Plus, insya Allah awet. Tetapi bagaimanapun namanya pentil sama seperti ban mobil atau ban sepeda motor, suatu saat ada potensi bocor. Akhirnya apa? Ya udara di dalam tabungnya itu habis, membrannya akhirnya tertekan penuh, air kembali mengisi. Akhirnya otomatis itu cetak-cetek. Nah, kalau saya diminta menggaransi itu juga susah. Karena apa? Ya karena yang jual aja tidak menggaransi. Tetapi seperti biasa saya akan menggaransi pekerjaan. Jadi teman-teman, pemilihan pompa itu benar-benar harus kita perhatikan seperti apa konsep yang mau kita pergunakan. Karena beliau melihat sebelahnya punya adiknya, saudaranya itu aman-aman saja, merasa memilih pompa yang sama akhirnya bisa menyelesaikan masalah, padahal sistemnya jelas-jelas berbeda. Yang satu mengisi toren memakai radar, yang hidup matinya itu tergantung level air. Setelah level air tercapai sekian, artinya keluaran dari pompa itu kan pipa polos saja, pipa berlubang, bukan pelampung. Matinya karena strumnya yang diputus langsung di mesinnya. Kalau yang memakai pelampung ya tetap namanya memakai pressure switch. Kalau pengisian tolnya memakai pelampung yang bola itu. Kalau Anda memakai langsung ke kran, itu benar-benar pemilihan pompanya harus benar-benar jangan sampai salah. Ya, bukan saya mengunggulkan beberapa merek, ya pastinya model Japanese style itu yang terbaik. Bisa pakai Shimizu 103 yang ada AVC-nya, tetapi secara konstruksi AVC tentunya seperti Sanyo dan Hitachi AVC-nya lebih bagus. Tapi intinya pemilihan yang low maintenance itu yang paling cocok untuk yang langsung ke kran adalah model Japanese style. Sudah ada pengisian udara otomatis. Tentu saja namanya maintenance itu tetap ada, tetapi itu jangkanya sangat panjang. Mungkin setelah berapa bulan atau 6 bulan, setahun tergantung instruksinya, itu tinggal kita matikan mesin, buka baut capnya itu di lubang tangkinya untuk membuang airnya. Setelah itu tinggal ditutup lagi, dinyalakan normal lagi sepanjang AVC-nya masih normal. Tetapi kalau yang seperti ini memang rentan. Saya bisa saja menyarankan yang lebih enak karena beliau juga mengeluh itu setelah saya pasang. Katanya ketika membuka kran besar nanti beberapa saat akan mengecil terus besar. Ya itu namanya bekerja bu otomatisnya, tapi bukan ngikuk gitu. Ya karena apa? Tabungnya kecil. Mungkin teman-teman menyarankan pasang aja Pak tabung 19 liter. Itu tidak segampang seperti yang kita omongkan ya teman-teman. Karena orang awam taunya barang itu ya awet. Padahal tabung 19 liter itu
juga rawan bocor, tetap saja perlu maintenance. Saya juga udah pasang di beberapa pelanggan, sekitar berapa bulan harus dilakukan pengecekan tekanan. Ya, kebocoran di pentilnya perlu dipompa. Kalau itu terlambat kita mengecek sampai cetak-cetak, akhirnya balonnya pecah, urusannya lebih panjang lagi. Jadi sebenarnya kesalahan itu adalah kesalahan pemilihan pompa, begitu teman-teman. Saya tidak menggunakan suatu merek, tetapi berdasarkan pengalaman, iya, kalau mau awet jangka panjang, sudah terbukti ya, silahkan pakai seperti Hitachi, apalagi Hitachi yang tabungnya stainless, konstruksi otomatisnya beda, AVC-nya juga beda. Insya Allah kalau dipakai untuk langsung ke kran sangat-sangat awet. Tapi banyak juga yang memakai Shimizu 103, intinya yang Japanese style, selama AVC-nya normal juga awet-awet saja. Maintenance-nya tidak terlalu rumit, tidak seperti ini harus memompa. Terus kalau yang seperti ini kita tidak bisa memompa ya, beberapa seperti punya Sanyo Shimizu itu tidak bisa. Makanya saya pakai merek seperti JB atau Water Plus itu karena ada pentilnya yang bisa kita pompa. Tapi intinya sepanjang kita memahami cara kerja dari suatu pompa berdasarkan konstruksi dan juga berdasarkan cara kerjanya, berdasarkan metode penggunaannya, insya Allah pompa itu akan awet dan lancar. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.